Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Roni Ray. Ya. Oke, Bray, seperti yang kemarin saya ceritakan, bahwasanya waktu saya pulang kampung, balik dari Kalimantan ke Batam, itu kan naik kapal ya guys ya, naik kapal KM Bukit Raya. Nah, di sini di video ini aku bakalan share dengan kalian gimana caranya beli tiket KM Bukit Raya supaya dapat kamar. Jadi KM Bukit Raya itu kan sekarang udah nggak ada lagi namanya kelas 1 kelas 2 ya guys ya. Jadi dia juga sekarang khusus jual tiket ekonomi aja guys. Tapi kalau kita beli tiketnya dengan cara yang seperti saya lakukan, insya Allah kalian akan dapat kelas ekonomi tapi ada kamarnya guys. Ya, sebelumnya tonton terus videonya sampai selesai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian apa yang ingin kalian ketahui tentang trik gimana cara membeli tiket kapal supaya dapat kamar ya guys ya, kelas ekonomi tapi dapat kamar, khususnya kapal KM Bukit Raya guys yang pernah saya naiki. Ya, jadi gini guys, seperti yang saya kasih tahu tadi di video-video sebelumnya juga, waktu saya bikin vlog tentang perjalanan saya naik kapal KM Bukit Raya, itu kan saya juga jelaskan bahwasanya KM Bukit Raya sudah tidak lagi menjual kelas 1 dan kelas 2, jadi semuanya hanya untuk kelas ekonomi. Tapi di KM Bukit Raya ini masih ada kamar-kamarnya guys, kamar-kamar X kelas 1, X kelas 2. Nah, saya jelaskan X kelas 1 dulu ya guys ya. X kelas 1 itu terdiri dari 1 buah kamar dan ada 2 ranjang, 1 kamar mandi gitu guys. Jadi kalian juga bisa membeli tiket itu sebenarnya guys. Nah, sedangkan KM Bukit Raya yang kelas 2 itu terdiri dari 2 ranjang bertingkat guys. Jadi kayak ranjang di pesantren gitu ya. Ranjang di pesantren itu ada yang 2 tingkat. Nah, itu ada 2 ranjang yang 2 tingkat. Jadi ada 4 kasur di dalam satu kamar itu guys. Satu kamar itu biasanya diisi 4 orang. Jadi waktu saya naik itu, ruangan kelas 2 itu banyak yang kosong guys. Karena pada umumnya orang yang beli tiket sekarang itu kan langsung ke loket Pelni ya guys ya, tidak melalui online. Jadi kalau kalian beli tiketnya langsung ke Pelni, itu pada umumnya bakalan diarahkan ke kelas ekonomi di deck 2, di deck 3 atau di deck 3 sampai deck 4 nih guys. Deck 5 belakang juga ada kelas ekonomi. Jadi kalian pada umumnya akan diarahkan ke situ. Nah, bagaimana caranya supaya dapat tiket yang ada kamarnya tapi kelas ekonomi? Nah, ini tutorialnya guys, kalian bisa lihat ini triknya ya guys ya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar buat kalian support terus channel ini. Apa aja yang akan kita, kalau ada ide-ide buat kalian dari kalian untuk bikin video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke, ini dia triknya. Oke, pertama kalian buka dulu Google Chrome kalian, kemudian ketik pelni.co.id atau boleh juga di Google search-nya guys ya. Ketik aja Pelni gitu, nanti bakalan keluar yang seperti saya blok di atas, pelni.co.id. Kemudian kita akan masuk ke dashboard website Pelni-nya guys. Di situ ada banyak keterangan tentang kami, reservasi tiket, tol laut dan logistik dan lain-lain ya guys ya. Tol laut dan logistik itu jika kalian ingin membawa barang atau kendaraan bisa menggunakan itu, bisa disebut kargo lah guys ya, kargo. Di situ juga ada keterangannya kargo logistik. Logistik, jasa logistik itu seperti kargo. Jadi kemudian ada reservasi tiket Anda. Nah, di sini kalian tinggal isi aja guys, mau keberangkatan kemana, dari mana, kita isi aja, simulasikan untuk dari Pontianak menuju Kijang ya guys ya. Diisi aja sesuai yang kalian ingin, keberangkatan kalian kemana.
sebelumnya kita juga harus isi data penumpangnya, mau beli berapa tiket gitu guys. Yang sebelah kiri itu adalah untuk pria dewasa dan yang di tengah adalah wanita dewasa, kemudian untuk anak-anak bayi itu 0 sampai 23 bulan guys, itu dikategorikan bayi. Kemudian kalian harus tahu juga keberangkatan kalian itu tanggal berapa, makanya kalian harus reservasi. Sebelum reservasi kalian harus tahu di tanggal berapa aja kapal yang akan kalian tumpangi itu berangkatnya guys. Jadi harus diketahui dulu tanggalnya, karena kita akan coba kapal KM Bukit Raya. KM Bukit Raya itu hanya berangkat 2 kali dalam seminggu, jadi kita coba di tanggal 1 ya guys ya. Kemudian kita pilih cari pelayaran guys. Kalian langsung aja klik di cari pelayaran, kemudian akan pindah deh guys ya. Misalnya kita akan sampai di reservasi tiketnya guys. Nah di sini ada keterangan guys mengenai keberangkatan kita dari mana menuju ke daerah mana. Saya ketik tadi Pontianak ke Kijang ya guys ya. Kemudian tanggal berapa itu sudah tertampilkan. Kemudian ada juga kelasnya guys. Nah ini kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya KM Bukit Raya tidak lagi menjual tiket kelas 1 dan kelas 2, tapi di sini juga tetap tertera, namun ditulis ekonomi, kabin X kelas 1 dan kabin X kelas 2 gitu guys. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, kabin X kelas 1A itu adalah dengan satu ruangan atau satu kamar dengan 2 ranjang guys, dan yang kelas 2B itu adalah dengan satu kamar dan 2 ranjang bertingkat, jadi untuk 4 orang guys satu kamar. Nah di sini yang kalian harus pilih sebelumnya, jangan sampai memilih yang benar-benar ekonomi gitu. Kalau yang ekonomi itu adalah yang bawah lagi guys. Nah itu kelas ekonomi, itu yang benar-benar kelas ekonomi yang dengan satu baris ranjang terisi, ada yang 7 tempat tidur, 7 baris tempat tidur, atau ada yang juga yang 5 baris tempat tidur. Itu yang benar-benar kelas ekonominya guys. Kita coba aja untuk pembelian yang kelas 1 ya guys ya, ekonomi X kelas 1. Nah di sini ada keterangan pemberitahuan guys, syarat-syarat untuk naik kapal Pelni atau pembelian tiket kapal Pelni. Kalian bisa baca aja dengan screenshot, atau kalian bisa lihat detail-detail syarat-syaratnya guys mengenai vaksin. Semenjak COVID ini kan ada vaksin ya guys ya, jadi itu dia ada pemberitahuannya guys. Selanjutnya kita masuk ke dalam websitenya lagi, masih di informasi pemesanan. Nah di sini kalian tinggal mengisi informasi pemesanan, data-data kalian. Informasi pemesanan itu adalah data si pemesan guys, data si pemesan. Jadi saya isi di sini nama istri saya saja beserta emailnya ya, harus diisi lengkap ya guys ya. Jadi isi dulu saya berada di Batam, jadi saya tulis saja Batam. Kalian berada di mana, tulis saja di daerah kalian. Atau kalau bisa sih diisi lengkap data alamat kalian. Jadi yang kemudian yang di bawahnya itu adalah informasi identitas penumpang dewasa, karena tadinya kita pilih adalah perempuan dewasa, penumpang perempuan dewasa guys, 1 orang. Jadi di situ hanya tampil untuk 1 orang aja guys, perempuan dewasa seperti itu. Kalian tinggal isi data penumpangnya. Jadi kalian bisa aja membelikan tiket untuk orang lain menggunakan data kalian, tapi penumpangnya orang lain gitu. Tapi jangan lupa data penumpangnya itu data benar-benar data si penumpang yang akan berangkat guys. Jangan diisi data kalian yang membeli gitu ya.
Itu yang membedakannya guys. Harus diisi nomor NIK, KTP, SIM atau paspor ya guys ya, diisi aja datanya. Kemudian di checklist. Saya bukan robot, karena kita memang bukan robot, kita manusia guys. Ini adalah berapa total yang harus kita bayar, keberangkatan kita dari mana, terus tiket apa yang kita beli. Itu di situ ada kelas ekonomi X kabin kelas 1A yang kita pesan ya guys ya. Yang tadi target kita adalah satu kamar untuk 2 orang. Kemudian pilih aja pesan. Jika memang udah kalian isi datanya dengan benar, klik aja pesan. Nah, di sini ada metode pembayaran. Kalian tinggal melakukan pembayaran aja guys. Melakukan pembayaran ini bisa melalui transfer bank, gerai retail atau dompet digital. Jadi kalau dengan transfer bank, kalian bisa melalui transfer mobile banking, internet banking atau ke ATM guys. Seperti itu. Jadi kalian tinggal memilih aja seperti apa pembayaran yang mudah kalian lakukan. Di sini ada banyak kerjasamanya ya guys ya. Ada Bank BRI, BNI, Mandiri dan Permata. Kemudian untuk gerainya itu ada Alfamart dan Indomaret, dan untuk dompet digitalnya ada Isaku. Kita coba aja untuk melakukan pembayaran melalui transfer bank guys. Kita coba melalui Bank Mandiri ya guys ya, sampai tercentang warna hijau seperti yang di atas itu. Nah, ada centang warna hijau, baru ke bawah, scroll ke bawah, pilih buat request pembayaran. Nah, setelah di sini kalian tinggal melakukan pembayaran aja guys. Melakukan pembayaran ke bank yang tadi kalian pilih. Contohnya tadi adalah Mandiri ya guys ya. Itu ada kode pembayaran. Bisa melalui mobile banking, internet banking atau ATM. Jika kalian tadi memilihnya adalah gerai, jadi kalian bisa datang ke Indomaret atau Alfamart. Dan caranya untuk membayar melalui ATM juga ada ditulis di sini guys, menjelaskan cara melalui mobile banking seperti di bawah ini. Kalian bisa screenshot jika kalian ingin melihatnya. Kemudian ada internet banking juga guys. Nah, yang kita masukkan itu adalah kode pembayarannya guys. Kode pembayaran yang akan kita input ketika kita melakukan pembayaran melalui mobile banking atau internet banking atau bahkan melalui ATM. Nah, ini yang saya blok ini adalah kode pembayarannya, sedangkan kode pemesanan itu adalah kode pemesanan kita guys. Batas waktu pembayaran itu sampai jam 16.52, karena kita tadi pemesanannya itu mulai jam 2 ya guys ya, jam 2 siang. Sekitar 2-3 jam lah batas pembayaran kita dikasih waktu. Untuk kalau kalian tidak membayarkan sampai dengan batas yang ditentukan, maka pembelian kalian akan di cancel secara otomatis seperti itu. Oke guys, itulah kira-kira cara pembelian tiket Pelni menggunakan online ya guys ya, langsung menggunakan website Pelni. Jadi jika kalian membeli tiket kapal Pelni di gerai Pelninya, kalian akan diberikan tiket ekonomi. Maka kita beli melalui website Pelninya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment dan subscribe.